channel PP Ayu Kalimantan Selatan. Hai Sobat Tani, hari ini kita mau ke salah satu penerima manfaat sekaligus lokal champion yang ada di Kabupaten Banjar, usaha kelulur. Jadi ini kita udah ada di lokasinya. Dari PP Ayu sekitar menempuh 30 menitan ya, 30 menitan dari PP Ayu. Ini kebetulan ini siang dan cerah sekali, udaranya juga mantep banget. Nah, kita langsung ketemu aja yuk sama pengusaha. Ini aku udah bareng sama petaninya, lokal champion ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa Mas? Ridho Ahmad Ridho, salah satu penerima manfaat program YES Hibah Kompetitif tahun 2022. Jadi udah mengikuti program YES ini dari kapan? Dari pertengahan 2022 sampai sekarang. Oh, pertengahan 2022 sampai sekarang. Oke. Usahanya untuk luas lahannya berapa ini? Untuk luas lahan kurang lebih ada 2 hektar. 2 hektar. Kalau ini berapa? Ini kotaknya ada berapa nih? Kalau kita sebutnya koloni ya Mas. Oh, koloni. Kalau jumlah koloni untuk saat ini ada sekitar 50 koloni. 50 koloni. Bisa dibuka ini ya? Boleh. Jadi kita buka. Kelulut atau lebah tanpa sengat adalah salah satu jenis lebah dari suku Meliponini yang bagian tubuhnya tidak memiliki organ yang berfungsi sebagai sengat. Tubuh kelulut memiliki panjang sekitar 3-4 mm. Bagian tubuh yang seharusnya menjadi sengat pada kelulut mengalami reduksi sehingga tidak dapat difungsikan. Habitat kelulut ditemukan di seluruh wilayah di dunia. 1. Kelulut merupakan salah satu jenis serangga yang hidup berkelompok dengan membentuk koloni. Satu koloni kelulut dapat berjumlah antara 300 sampai 80 ribu lebah. Koloni kelulut banyak ditemukan di daerah tropika dan subtropis, khususnya di kawasan Amerika Selatan, Australia dan Asia Tenggara. 2020 berarti sebelum ikut program YES? Belum. Sebelum ikut program YES udah usaha ini? Ya, tapi masih skala kecil, masih coba-coba. Dulu sebelum ikut hibah kompetitif berapa nih yang dimiliki? Ada 20. 20. Berarti setelah mendapatkan hibah kompetitif jadi nambah 30. Sebenarnya nambahnya 50. Kemudian sekarang lagi di upkir 20 dijual. Oh gitu. Kemudian nanti dibeli lagi penggantinya. Oh iya. Karena sudah kurang produktif, kita jual, kita beli sarang baru nanti biar produksinya bagus lagi. Untuk beli sarangnya itu di mana Mas? Ada banyak cara. Yang pertama cari sendiri ke hutan, tapi itu memerlukan waktu sama tenaga. Kemudian bisa kita beli sama teman-teman yang biasanya memang khusus cari sarang nih untuk diperjualbelikan. Oke. Kalau untuk satu sarang sendiri nih, kalau kita beli berapa itu Mas? Untuk satu sarang dengan kondisi belum pakai kotak topping itu di sekitaran angka 500. 500.000. 500.000. Oke. Kalau setelah afkir, ini udah afkir nih, dijual lagi kemana tujuan? Dijualnya ke teman-teman yang biasanya mungkin buat pengadaan dari pemerintah juga atau memang yang buat baru belajar budidaya. Nah itu biasanya belinya ya upkir dulu. Karena harganya nggak terlalu tinggi. Kalau upkir dijual berapa tuh Mas? 500 juga kemarin. 500. Ya. Oke, jadi teman-teman sobat YES, jadi kalau belinya itu 500.000. Nah kalau untuk upkirnya nanti dijual lagi 500.000 gitu. Kalau satu ini ada hitungannya nggak sih berapa lebah yang ada di ini? Nggak bisa dihitung sih, makanya kita sebutnya satu koloni aja. Karena gitu. Kalau jumlahnya mungkin ribuan.
Untuk satu sarangnya sekarang yang produktif ini harganya di angka 800 sampai 1 juta lebih. Kalau kita jual dengan ini nih, satu Iya, kotak ini. dengan kondisi sarang yang sekarang yang produktif ini. Yang produktif. Nah, jadi kalau mau jual itu 800 sampai 1 juta. Iya, lebih bahkan. Oh, bahkan lebih. Oke. Kendala kalau di musim kemarau ini apa nih, Mas? Kalau kendala kita memang sangat ini ya, sangat bergantung terhadap cuaca. Musim hujan juga nggak bagus karena dia nggak bisa cari makan. Iya. Kalau sekarang dia bisa cari makan tapi panasnya terlalu tinggi, akhirnya kekeringan. Nah ini sekarang masalahnya di kekeringannya, baik itu kekeringan vegetasinya sama kebutuhan airnya. Jadi lebah ini pun perlu minum. Oh gitu. Jadi sehingga kalau dia nggak ada minum, dehidrasi, mati. Oke. Untuk mengatasi itu tadi ya, karena kan ini kita tahu pada musim kemarau gitu. Untuk mengatasi itu gimana nih, Mas? Kalau Masih bisa sekarang bertahan? yang pertama tadi kita pengurangan koloni sekalian upkir. Ya. Yang kedua ada beberapa wadah kecil yang kita sediakan diisi air buat tempat minum. Oh, untuk, jadi itu ditaruhnya di mana tuh, Mas? Ada di sebelah sana. Oh gitu. Sarang ini namanya propolis. Oh, jadi yang biasa Dijual di apotek itu itu ekstrak dari sarang lebah kelulut. Mbak Dizi. Jadi nama sarang ini adalah propolis Iya. yang biasanya diekstrak. Jadi kalau ada kalian beli propolis itu dari sarang si lebah ini. Iya, lebah kelulut. Sarang lebah kelulut. Atau umumnya biasanya dikenal trigona. Trigona. Iya, trigona. Kalau untuk yang udah belajar atau di sini kan lokal cabai nih Mas ya. Berarti ada beberapa PM atau CPM yang usahanya bareng-bareng nih ke Mas Rido gitu. Ada berapa orang tuh? Untuk saat ini sudah ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi, tapi mungkin usianya sudah bukan dari kategori yes lagi nih, Oke, bukan betul. petani Di atas milenial. 40 tahun Di atas ya. 40 tahun juga banyak yang dari kita. Karena kita nggak nerima investor, Mbak. Kebetulan sebenarnya kita banyak diminta untuk investasi ke sini, tapi kita menolak. Kita lebih mau orang itu nyediain lahannya, kemudian dia beli, kita yang bagi ilmunya. Madunya nanti kita ambil. Oh iya, jadi berarti sistemnya adalah mereka yang menyediakan, mereka yang mau belajar, itu lebih ini sih ya. Lebih dapat ilmunya. Gitu, jadi lebih effortnya buat usaha itu yang dilihat gitu ya Mas ya. Oke. Nah jadi buat sobat yes gitu yang mau beli bisa kesini. Bisa juga lewat online ya Mas ya. Online. Nah lewat online. Dari Instagram ada Oh ini namanya IG-nya apa Mas? Madura Pasya. Madura Fasya. Selain IG ada lagi? Bisa kontak di WhatsApp, bisa ke 852 5154 3164. Nah itu, jadi nanti kita juga akan kasih di bawah ini IG serta nomor teleponnya. Jadi buat sobat Yes yang mau pesan langsung bisa ke IG ataupun ke WhatsAppnya beliau ya. Ini murce banget sih, murah banget dan apalagi hasilnya juga luar biasa sekali. Nah mau nanya dong Mas, kalau awal modal awal nih ketika usaha ini berapa tuh? Kalau modal awal kita berangkatnya dari modal paling minim sih Mbak. Kita hanya cuma satu ini doang? Iya. Dan itu Masya Allah. juga kita belinya yang akhir, harga akhir. 200.000 saat itu. Jadi kemudian sambil belajar kita kembangkan sampai akhirnya sebelum masuk kes itu sudah di angka 20 sarang itu. Kemudian ditambah dengan hibah dari Yes, akhirnya nambah lagi sampai sekarang. Jadi buat pesan untuk anak-anak milenial nih, karena kan banyak banget ya Mas, maksudnya anak-anak pemuda gitu yang nggak mau di pertanian gitu, kayak lebih ke gengsi untuk di pertaniannya tuh tinggi banget gitu kan anak-anak sekarang. Pesan-pesan untuk anak-anak milenial nih. Sebenarnya dunia agribisnis ya, kalau kita ngomongnya bisnis dalam pertanian itu luar biasa. Apa ya istilahnya itu sangat menjanjikan, tapi harus kita tekuni memang.
Walaupun memang kita kerja kantoran karena saya dulunya karyawan, Mbak. Oh, karyawan. Saya dulunya malah di bagian HRD di perusahaan, salah satu perusahaan besar lah di Indonesia. Terus memutuskan untuk resign. Resign. Pada awal mula usaha ini atau gimana? Awal mula usaha ini saya masih jadi karyawan. Masya Allah, ini buat teman-teman ya yang bekerja sebagai kantoran pun gitu bisa buat usaha gitu ya kan. Semua tergantung niat kembali masing-masing kan. Adalah salah satu kemasan dari madu rafflesia. Kenapa jadi dinamain madu rafflesia nih Mas? Karena nama anak. Oh iya, jadi ini madu rafflesia ini adalah nama dari anak beliau ya. Nah ini juga ada logo Yes-nya. Nah kalau ini berapa tadi tuh harganya? 350 gram itu 350 gram itu sama dengan sekitar kurang lebih 250 mili. 250 mili. Ini yang 120. Nah jadi kalau teman-teman mau beli segini ini 120 ribu. Ini coba. Ini kita akan panen ya guys ya. Nah jadi ini nanti hasilnya tuh akan dikemas seperti ini. Gimana nih Mas cara panennya? Kita pakai. Nah ini ada alatnya. Alatnya bikin sendiri? Iya, ngerakit sendiri nih. Ini jadi teman-teman ini kalau misalnya yang mau beli bisa? Bisa, boleh. Kalau dijual berapa tuh? Ini harganya 700. 700. Jadi kalau misalnya Sobat Yes mau beli ini buat panennya itu di harga 700.000. Jam-jam siang di saat kelompok pekerja lagi cari makan. Jadi kita coba panen langsung nih dari tempatnya. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Masya Allah. Itu segar, terus manis, nggak ada kecut-kecutnya sama sekali. Luar biasa sih ini, manis banget. Jadi buat teman-teman Sobat Yes nih wajib coba nih langsung dari sarangnya nih. Ini kita udah selesai keliling-keliling di lokasinya IMT Lokal Center yang usahanya madu keluar. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau usaha madu keluar bisa banget nih belajar di sini ya, nanti di Kabupaten Banjar. Usahanya mantap banget sih, rasanya kita udah ngerasain madu secara alami langsung dan makan seger banget. Oke, see you next time.